Malam itu, angin bertiup lembut dari arah barat. Aroma tanah lembab dan daun durian yang jatuh satu-satu mengisi udara. Di kejauhan, suara kodok bersahut-sahutan menyambut malam yang baru saja turun. Desa Palimbangan, sebuah desa kecil di pedalaman Sulawesi, mulai sepi. Tapi ada satu langkah yang justru berani menantang gelap. Langkah seorang perempuan muda bernama Rara, yang berjalan sendirian menuju kebun untuk mencari durian jatuh. Cuma sebentar, ambil durian buat bapak, gumam Rara pelan sambil menggenggam senter kecilnya. Namun, ia tak sadar bahwa langkah kecilnya ke tengah kebun itu akan membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sebuah pandangan, sebuah tatapan dari makhluk yang bahkan angin pun enggan menyapanya. Kisah ini bukan sekadar cerita durian jatuh. Ini tentang pertemuan yang mengubah hidup seorang wanita selamanya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam di desa Palimbangan tidak pernah benar-benar gelap. Bulan sabit biasanya cukup terang untuk menerangi jalan setapak dari rumah ke kebun. Tapi malam ini berbeda. Awan menggumpal. Langit gelap. Angin tidak berhembus. Seolah dunia menahan napasnya. Rara menapaki jalanan kecil menuju kebun keluarga di pinggir hutan. Senter kecil di tangannya menari-nari di antara bayangan ilalang dan semak belukar. Durian jatuh memang sedang musim, dan ayahnya sangat ingin menikmati durian segar dari kebun sendiri. Rara, sebagai anak perempuan satu-satunya, tidak tega menolak, cuma ke kebun, toh? Paling juga cuma 1 atau 2 durian jatuh, pikirnya. Tapi begitu sampai di ujung kebun, rasa aneh mulai merayapi kulitnya. Aroma durian semestinya wangi dan khas. Tapi ini, lebih menyerupai bau amis bercampur bau bunga melati yang sangat menyengat. Kok kayak bau kamar mayat ya? Bisiknya sambil menoleh ke sekeliling. Daun-daun bergesek pelan. Ada suara seperti tawa kecil perempuan, jauh di atas pohon. Rara memandang ke atas. Senter kecilnya naik, menyorot dahan-dahan. Dan di sanalah dia melihatnya. Sosok itu duduk di atas dahan pohon durian, baju putihnya berkibar pelan. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi mulutnya terlihat menyeringai. Bibirnya penuh darah. Rara tercekat. Nafasnya membeku. Matanya tak berkedip. Sosok itu tertawa lirih. "Durian ya?" katanya pelan, namun suaranya bergema sampai ke telinga Rara. Cerita baru saja dimulai. Malam makin kelam, dan suasana di kebun makin terasa ganjil. Udara jadi berat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata tapi bisa menekan dada siapapun yang masuk terlalu dalam. Daun-daun durian gemetar kecil tanpa angin, dan suara malam mendadak hening. Bahkan jangkrik pun seolah membungkam. Rara berdiri kaku, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang merambat perlahan dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Sosok itu masih di atas dahan, tertawa lirih dengan bibir merah seperti luka terbuka. Matanya kini terlihat, mengintip dari balik rambut yang acak-acakan. Matanya kuning kehijauan, dan tidak berkedip. Dalam hatinya Rara tahu, jangan ditatap balik, tapi rasa penasaran dan takut membuatnya justru terpaku. Tangannya mulai berkeringat, menggenggam erat senter yang sinarnya gemetar seperti jiwanya. "Durian ya?" ulang sosok itu, kali ini dengan suara lebih pelan, lebih menusuk telinga. Rara menunduk cepat. Dalam adat orang tuanya, yang diajarkan sejak kecil, jangan balas tatapan makhluk halus,
karena itu sama saja mengundang mereka masuk ke dunia kita. Namun, sudah terlambat, ada suara seperti dahan patah. Suara sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Tapi ketika Rara membuka mata, tidak ada siapa-siapa di hadapannya. Tidak di tanah. Tidak di udara. Tidak juga di atas pohon. Tapi napasnya terasa di leher. "Enak ya durian?" bisik sosok itu dari belakang telinga. Rara menjerit. Ia berlari tanpa arah, menabrak duri, ranting, semak berduri. Bajunya robek. Kakinya berdarah. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin keluar dari kebun itu. Di tengah pelariannya, ia sempat mendengar suara tawa kecil mengejarnya. Seperti suara seorang perempuan yang merasa senang telah menakuti manusia. Langit mulai menunjukkan tanda hujan. Petir menyambar di kejauhan, dan cahaya kilat memperlihatkan raut wajah Rara yang penuh luka dan ketakutan. Nafasnya tersengal, bajunya compang-camping, dan kakinya penuh lecet. Ia berhenti sejenak di dekat pohon bambu tua di tepi kebun, mencoba menenangkan diri. Namun, justru di sanalah ia melihat pohon durian tertua di kebun itu. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya besar seperti 5 orang dewasa berpelukan. Daunnya lebat, dan duriannya paling besar. Tapi orang desa tidak pernah berani memetiknya, meski buahnya jatuh berserakan. "Durian kutukan," kata warga. "Durian duka," kata yang lain. Pohon itu punya sejarah. Konon dulu ada seorang wanita muda bernama Duma, anak kepala kebun durian. Ia cantik, lembut, dan sangat mencintai seorang pemuda desa seberang. Namun, cintanya dikhianati. Duma mengandung anak di luar nikah, dan si lelaki lari tanpa tanggung jawab. Ayahnya marah besar, merasa dipermalukan. Dalam amarahnya, ia mengusir Duma dan mengurungnya di pondok kecil dekat pohon durian tua. Waktu itu durian sedang musim. Hari demi hari, Duma hidup dalam penyesalan. Tapi tidak ada yang datang menolong. Suatu malam, suara tangis Duma terdengar dari pondok. Dan keesokan paginya, ia ditemukan tergantung di dahan pohon durian itu. Sejak saat itu, setiap musim durian, ada saja orang yang melihat sosok perempuan di atas pohon, menyisir rambut panjang sambil tertawa kecil. Dan hanya wanita muda yang datang sendiri yang bisa melihatnya. Karena Duma percaya, semua wanita seharusnya tahu bahwa cinta bisa jadi kutukan, bila tak ditemani kehormatan dan harga diri. Rara menatap pohon itu. Kini ia tahu, sosok tadi adalah Duma. Dan mungkin, karena ia sendiri, karena ia perempuan, ia bisa melihat dan mendengar yang tak bisa didengar orang lain. Angin berembus pelan. Daun durian tua jatuh satu-satu seperti air mata yang tak pernah berhenti. Hujan mulai turun, tipis, seperti rintik air mata dari langit. Rara menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena beban yang tiba-tiba menyeretnya dalam kisah lama yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya. Di antara pohon-pohon durian yang menjulang seperti penjaga sunyi, ia menatap ke arah pondok tua di ujung kebun. Pondok itu rapuh. Kayunya sudah lapuk, atapnya berlubang. Tapi dari dalam, samar-samar terdengar suara. Tangisan. Pelan. Seperti perempuan yang menahan sedih begitu dalam, namun tak sanggup membiarkannya hilang begitu saja. Rara mendekat, dengan langkah perlahan. Setiap derit kayu yang ia injak seperti membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. "Siapa?" gumamnya. Suara itu berhenti. Hening. Tapi ketika Rara membuka pintu pondok, hawa dingin menyeruak. Di sudut ruangan yang gelap,
tampak sosok perempuan duduk menyender di dinding. Wajahnya pucat. Rambutnya panjang, menjuntai ke lantai. Ia menoleh perlahan. Dan, wajah itu berdarah. Mulutnya robek, matanya sayu, dan dari matanya, air mata darah mengalir tanpa henti. Jangan biarkan aku sendirian lagi, bisiknya lirih. Rara mundur, tubuhnya bergetar hebat. Tapi langkahnya terhenti ketika sosok itu menyodorkan sebuah cermin kecil yang sudah pecah separuh. Lihat, siapa yang menghancurkan hidupku? Dan dalam pantulan cermin itu, Rara melihat bayangan lelaki muda, tampan, dan mengenakan seragam PPL pertanian. Itu adalah Om Haris, tetangga Rara sendiri, yang dulu sempat kuliah di Sulawesi, dan kini kembali ke kampung, jadi pemilik lahan-lahan durian warisan. Om Haris, bisiknya dengan suara tercekat. Sosok Duma menatapnya. Dia yang menanam benih luka, dan meninggalkan aku menggantung di pohon yang kini kau datangi. Pagi belum benar-benar datang, tapi langit sudah sedikit memutih. Hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan dedaunan lembab yang menempel di tubuh Rara. Ia berdiri mematung di depan pondok tua, masih terpaku dengan bayangan di cermin pecah, wajah Om Haris, tetangga baik yang sering mengantarkan mangga ke rumahnya, dan ikut bergotong royong saat musim panen. Kini semua gambaran itu retak. Ia berjalan pulang perlahan, pikirannya kusut. Begitu sampai rumah, ibunya langsung menyambut dengan pelukan, menangis lega karena Rara semalaman tak kembali. Tapi tak ada satupun kalimat yang bisa keluar dari mulut Rara. Karena bibirnya berat oleh rahasia, keesokan harinya, Rara duduk diam di beranda, menatap kebun dari jauh. Dan dari jalan setapak, tampak sosok Om Haris datang, membawa 2 buah durian besar di tangannya. Pagi, Ra. Nih, buat bapakmu. Durian pertama musim ini, ucapnya ramah seperti biasa. Rara memaksa tersenyum, tapi matanya terus mengamati gerak-geriknya. Cara ia tersenyum, tertawa kecil, dan menyentuh durian seperti tak ada beban masa lalu. Om, dulu pernah kuliah di Sulawesi, kan? Tanya Rara perlahan. Om Haris mengangguk. Iya, waktu muda. Tahun 2000-an. Kenapa? Kenal? Seseorang bernama Duma, lanjutnya, jantungnya berdebar tak karuan. Mata Om Haris langsung berubah. Senyumnya kaku, wajahnya menegang. Ia tertawa kecil, gugup. Itu nama lama. Siapa yang cerita? Dia sendiri, Om. Om Haris menelan ludah. Jemarinya mencengkeram kulit durian. Tatapannya berubah tajam, penuh bayangan kelam. Duma sudah mati, jangan ungkit-ungkit. Kamu masih muda, Rara. Jangan ikut campur urusan lama, ucapnya pelan tapi dingin. Dan saat itulah Rara tahu, ia tidak salah lihat di cermin semalam. Om Haris bukan sekadar pewaris kebun. Ia mewarisi dosa dan kutukan yang selama ini disembunyikan rapi oleh waktu dan status. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran desa yang biasanya penuh suara jangkrik dan binatang malam. Rara duduk sendirian di dalam kamar, memeluk lutut sambil menatap jendela. Sejak pertemuannya dengan Om Haris tadi pagi, hatinya tak tenang. Ia merasa seperti duduk di antara dua jurang. Satu sisi menyuruhnya membela kebenaran, sisi lain menjerumuskannya ke dalam bahaya yang belum ia mengerti. Ibu dan ayah sudah tidur, tapi Rara tidak bisa memejamkan mata. Angin malam bertiup pelan, membawa bau melati yang pekat. Sangat pekat, sampai menusuk hidung. Klek, klek, bunyi aneh terdengar dari pintu depan. Seperti
Suara jemari mengetuk kayu dengan ritme pelan tapi pasti. Rara menegang. Awalnya ia mengira itu hanya ranting tertiup angin. Tapi suara itu terlalu berirama, terlalu sadar. Tok, tok, tok. Rara berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah pelan ke ruang tamu. Tak ada suara lain, hanya detak jantungnya yang semakin keras. Ia membuka pintu perlahan, hanya menyisakan celah kecil. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman sepi dan kabut tipis yang menggantung di udara. Tapi begitu Rara menutup pintu, ia melihatnya, di pantulan kaca lemari, seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, gaun putih lusuh, darah menetes dari dagunya. Duma. Aku tak bisa tenang, sebelum dia mengakui semuanya, bisik Duma pelan. Rara berbalik, tapi sosok itu sudah tak ada. Hanya bau melati yang semakin menusuk, dan setetes darah yang entah dari mana, jatuh di lantai ruang tamunya. Malam itu, Rara menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa dijadikan jembatan oleh arwah yang terluka, dan tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi menjelang dengan langit muram. Awan menggantung berat, seolah langit pun tahu apa yang akan terjadi hari itu bukanlah sesuatu yang biasa. Di rumah Rara, suasana terasa aneh. Sangat sunyi. Bahkan ayam-ayam tetangga tak berkokok seperti biasanya. Seperti mereka ikut merasakan beban yang mengendap di dalam rumah itu. Rara duduk di dapur, matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur. Matanya terus tertuju ke lantai tempat setetes darah Duma jatuh. Walau sudah ia bersihkan, rasa dingin dan aroma bunga melati masih tersisa di udara. Ia tahu, Duma belum pergi. Ayah Rara datang dari luar membawa 2 buah durian besar. Ini dari Om Haris, katanya durian paling bagus tahun ini. Rara menatapnya lama, ayah membuka salah satu buah. Saat kulit durian dibelah, bukan aroma legit yang keluar, melainkan bau amis dan busuk. Potongan daging durian berwarna kemerahan seperti berdarah. Dan di tengah-tengah dagingnya, ada sehelai rambut panjang hitam. Ibu menjerit. Ayah terpaku. Rara bangkit, mendekat, dan hanya bisa berbisik, itu bukan durian biasa. Tak lama setelah itu, terdengar suara gaduh dari kebun. Warga berlarian panik. Beberapa orang datang mengetuk rumah Rara, wajah mereka pucat. Om Haris. Om Haris, muntah darah di bawah pohon durian. Gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba dia jatuh kejang-kejang. Rara membeku. Ia tahu. Duma mulai menagih. Bukan hanya dari Rara, tapi dari sumber luka yang sebenarnya. Om Haris sendiri, di tengah kerumunan warga, Om Haris digotong ke rumah. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Matanya terbalik. Di tangannya, tergenggam erat 1 buah durian. Durian dari pohon tempat Duma menggantung diri. Duma, ampun, lirihnya, setengah sadar. Semua orang terdiam. Tak ada yang mengerti siapa itu Duma. Tapi Rara tahu, dan ia tahu waktunya tinggal sedikit sebelum Duma benar-benar menyeret jiwa laki itu ke tempatnya. Langit kembali gelap. Hujan turun deras, seperti ingin menyapu dosa-dosa yang telah lama tertanam di tanah desa Palimbangan. Petir menyambar sesekali, dan cahaya kilat membuat bayang-bayang pohon di luar rumah Rara terlihat seperti sosok-sosok yang menari. Bukan karena angin, tapi karena jiwa-jiwa yang tak tenang sedang bergolak. Di dalam rumah, Rara duduk di lantai kamar dengan tubuh menggigil. Ia mencoba membaca doa yang dulu diajarkan ibunya, tapi lidahnya keluh.
Tangannya terus memegang cermin pecah pemberian Duma, yang kini retakannya makin menyebar, seolah waktu semakin tipis antara dunia orang hidup dan yang sudah mati. Pukul 2 malam. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Dan saat petir menyambar tepat di atas rumah, lampu kamar Rara padam. Gelap total. Lalu terdengar langkah kaki, pelan, menyeret sesuatu. Krek, 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 Rara berdiri. Matanya menyesuaikan dengan gelap. Dan saat ia menoleh ke pintu, Duma berdiri di sana. Tapi kali ini bukan dalam wujud samar. Ia nyata. Berwujud. Gaun putihnya robek, tubuhnya membusuk sebagian, dan ada bekas tali di lehernya. Masih membekas, membiru, seperti baru saja dilepaskan. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Setengah cantik, setengah hancur. Matanya menangis darah, dan bibirnya robek panjang, membentuk senyum menyeramkan. Tapi, di balik semua itu, ada kesedihan mendalam. Luka lama yang tak pernah diobati. Tangis yang terlalu lama dipendam. Aku tidak ingin menakuti mereka, Ra, katanya lirih. Aku hanya ingin dia mengaku. Aku ingin dunia tahu bahwa aku bukan perempuan murahan. Aku pernah dicintai, tapi ditinggalkan seperti sampah. Rara menangis. Ia bisa merasakan sakit itu. Ia bisa merasakan hancurnya harga diri Duma. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Duma bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang dikhianati. Bantu aku, atau dia akan mati malam ini, ucap Duma, lalu menghilang dalam kabut melati yang memenuhi kamar. Subuh belum datang, tapi malam terasa makin pekat. Desa Palimbangan hening, seperti semua makhluk, baik yang kasat mata maupun tidak, menahan napas menanti keputusan terakhir. Rara berlari menuju rumah Om Haris, langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Di tangan kirinya tergenggam erat cermin retak pemberian Duma. Di tangan kanannya, sehelai kain putih dengan bercak darah kering, sisa gaun Duma yang ia temukan tergantung di pondok. Sesampainya di rumah Om Haris, ia mendapati pintu sudah terbuka. Di dalam, lelaki itu terduduk lemas di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Tubuhnya bergetar. Aku tahu dia akan datang malam ini, gumam Om Haris tanpa melihat ke arah Rara. Rara maju perlahan. Ia meletakkan kain putih di meja. Dia nggak butuh kematianmu, Om. Dia cuma butuh kejujuran. Dari mulutmu sendiri. Om Haris menatap kain itu. Air matanya mengalir deras. Aku terlalu pengecut. Saat dia hamil, aku kabur. Aku takut dicaci keluarga. Takut masa depanku hancur. Jadi aku biarkan dia dikurung ayahnya. Aku tahu dia menderita, tapi aku memilih diam. Ia menutup wajahnya. Waktu aku dengar dia bunuh diri, aku tetap diam. Aku pura-pura tidak kenal siapa itu Duma. Lalu, lampu tiba-tiba mati. Dan dari sudut ruang, muncul sosok Duma. Gaunnya berkibar pelan, wajahnya masih separuh rusak, tapi kini tak lagi menakutkan, lebih terluka. Om Haris melihatnya, dan jatuh berlutut. Maafkan aku, Duma. Aku pengecut. Aku membunuhmu tanpa menyentuhmu. Ampuni aku, Duma menatapnya lama. Lalu, ia mendekat, berlutut di hadapannya. Ia menyentuh dada Om Haris dengan jemari dinginnya. Maaf bukan untuk menghapus luka, katanya pelan. Tapi untuk membuatnya bisa sembuh perlahan.
Dan seketika itu, tubuh Duma perlahan berubah menjadi kabut putih. Wajahnya memudar, dan luka di wajahnya hilang satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Pagi akhirnya tiba. Matahari perlahan menembus kabut, menerangi desa Palimbangan yang semalaman dikepung bisu dan bayangan. Suara ayam mulai terdengar. Anak-anak kecil berlarian menuju sungai. Desa itu hidup kembali, seolah semua kengerian semalam hanyalah mimpi buruk yang lewat. Tapi bagi Rara, malam itu nyata. Dan ia tahu, ia tak akan pernah melupakannya. Om Haris masih terbaring lemas di rumah. Sejak pengakuannya, ia seperti kehilangan separuh dirinya. Bukan karena sakit, tapi karena beban masa lalu yang selama ini ia kubur, kini telah mencuat dan menelanjangi luka yang ia simpan bertahun-tahun. Warga desa mulai bertanya-tanya, tapi tak ada satupun dari mereka tahu kebenaran sepenuhnya. Hanya Rara yang tahu. Dan hanya ia yang menyimpan cerita Duma. Malam itu, Duma tidak kembali lagi. Tak ada bau melati. Tak ada ketukan pintu. Tak ada cermin yang bergetar. Tapi Rara tahu, Duma belum benar-benar pergi. Ia mungkin hanya berpindah tempat, dari dunia kematian ke kenangan yang akan tetap tinggal di benaknya. Beberapa hari kemudian, Rara menulis surat. Surat itu ia letakkan di bawah pohon durian tua, tempat terakhir Duma tergantung. Ia menulis, "Duma, jika waktu bisa diputar, aku akan datang lebih awal. Akan kuambil durianmu lebih cepat, agar aku bisa melihatmu sebelum luka itu terlalu dalam. Tapi aku percaya, kini kau tenang. Karena akhirnya, suaramu terdengar. Dan aku berjanji tidak akan membiarkan perempuan lain terluka diam-diam seperti dirimu. Aku akan bersuara untukmu." Dari kejauhan, angin bertiup pelan. Selembar daun durian jatuh tepat di atas surat itu. Dan dalam angin yang lembut itu, Rara seolah mendengar suara. Lembut. Menyentuh. Bukan tangisan, tapi ucapan terima kasih. Pesan moral dari cerita adalah, setiap luka layak didengar. Setiap perempuan berhak untuk tidak diam saat disakiti. Dan setiap arwah yang belum tenang, hanya ingin satu hal, agar kisahnya tak diulang oleh yang hidup. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.